Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya sehingga kita masih bisa belajar daring tatap muka di pertemuan ke ada tak pertemuan ke 14. Hah? 14. ke 14. Jadi kelas yang paling duluan itu belajar adalah kelas 10 IPS. IPS berapa nih? IPS? IPS 3. Ya. Jadi kelas 10 IPS 3 adalah yang paling cepat materinya karena tidak pernah kena tanggal merah. Ya. Jadi kelas lain itu ada yang baru pertemuan ke-10. Jadi kalau ada yang tanya-tanya boleh. Sudah mungkin keulangan? Sudah. Bagaimana soalnya? Ya seperti soal simulasi. Nah, oke. Untuk materi hari ini, ya, materi hari ini masih mirip dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah jelaskan ciri-cirinya. Oke, saya share dulu. Nah, kalau yang kemarin kita pelajari ini, ya ini yang sudah dipelajari kemarin strukturnya. Kita mengidentifikasi, ya. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi teks eksposisi. Ya, kalau kemarin kita menginterpretasi. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, saya stop share dulu. Kita masuk dulu di classroom, ya. Di classroom, lihatkan dulu di classroom. Sudah lihat classroomnya? Ya, ini bisa dibaca tidak ini? Bisa, Pak. Ya, ini pertemuan ke-14. Identifikasi merupakan usaha untuk menyebutkan ciri-ciri. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin. Atau unsur-unsur suatu objek. Dapat disimpulkan bahwa eksposisi itu identifikasi merupakan metode yang berisi tentang uraian atau paparan yang berusaha untuk menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri atau unsur pengenal suatu objek dengan menyebutkan ciri suatu objek yang diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Contoh kemarin, ya, yang ingin dibelikan handphone. Nah, setelah orang tuamu bertanya untuk apa handphone tersebut, ya, handphone tersebut mau digunakan untuk belajar di rumah. Belajar ya. Nah, handphonenya tidak usah terlalu mahal. Ya, kamu sebutkan ciri-cirinya atau identifikasinya. Handphonenya yang penting bisa multimedia, artinya bisa video call, ada kameranya, depan belakang, ya itu mengidentifikasi nih. Biar satu kartunya tidak apa-apa, harganya tidak usah terlalu mahal, atau sesuai kemampuan orang tua. Pokoknya kamu sebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur dari apa tujuan yang kamu ingin capai. Tujuan yang ingin kamu capai kan objeknya adalah sebuah handphone. Jadi sebutkan nih ciri-ciri handphone yang ingin kamu beli. Kalau perlu, enggak usah nih Samsung Bapak mahal. Cukup yang ya apa? Tipe mungkin. Apalagi merek-merek HP? Vivo, Oppo. Ya, seperti itu. Jadi kita supaya orang tua kita yakin, ya,
Nah, ini juga sudah dibahas kemarin, jadi ini tidak terlalu banyak. Itu kalau kita mengidentifikasi itu menyebutkan ciri-cirinya, ya. Oke, kita kembali ke buku, ya. Kita kembali ke buku. Saya buka dulu bukunya. Nah, kemarin itu kita sempat bahas ya narkoba, ya. Nah, sekarang ini pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Atau kita langsung ke soalnya saja. Nah, pendapat yang disampaikan, argumen yang disampaikan, rekomendasi. Nah, kita lihat di sini pendapat yang disampaikan oleh yang punya teks. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah yang serius. Ini adalah salah satu pendapat. Ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah yang serius. Kemudian kita lihat lagi argumen yang disampaikan. Ingat, argumen. Jadi pendapat yang disampaikan itu harus ada faktanya. Ya. Kalau di sini faktanya adalah bumi saat ini menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Jadi di sini faktanya adalah masalah lingkungan. Ya. Jadi faktanya masalah lingkungan. Sedangkan pendapat yang disampaikan adalah ini, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Sedangkan faktanya adalah masalah lingkungan. Nah, sekarang kita ke argumen yang disampaikan. Oh, berarti argumen itu pendapat-pendapat yang mendukung ini masalah. Nah, pertama, ingat itu ciri-cirinya ada data dan angka. Ya, ini angkanya. 6 masalah lingkungan utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian di sini ini juga pendapat argumentasi yang diambil dari pendapatnya orang. Ya. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Jadi untuk argumentasi ini, argumen yang disampaikan, kita bisa mengambil pendapat orang lain. Ya, ingat ini. Menurut para ahli, oh berarti ada. Nah, misalnya tadi kalau mau dibelikan HP toh? Ya, menurut Munawir temanku, Pak, ya, HP yang dia pakai adalah merek Oppo. Harganya sekian, bagus dipakai untuk belajar. Jadi kita cuplik atau mengambil pendapat orang lain untuk berargumen. Oh, menurut Alia, Pak, HP yang cocok dipakai untuk belajar mereknya Samsung. Ya, tipenya ini, harganya ini. Jadi itu argumen yang disampaikan berdasarkan pendapat orang lain. Menurut guruku, Pak,
guru bahasa Indonesia Pak Zainal, ya, cukup HP yang layarnya 8 inci. Kalau Bapak bisa belikan Kak tablet yang layarnya lebih besar, bisa juga. Ya, itu namanya argumennya. Ya, pendapat saya yang kamu sampaikan ke orang tuamu. Nah, sekarang, jadi kita ke rekomendasi. Biasanya rekomendasi bagian akhir. Ya. Nah, ini juga tadi menurut tim ahli. Nah, ini masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Ya. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Nah, ini rekomendasi. Kalau tidak diatasi, ya bisa jadi ada banjir. Nah, kalau kamu rekomendasinya tadi apa? Pak, kalau masalah saya ini tidak punya HP, kita tidak belikan saya HP. Ya, yang pertama adalah saya tidak bisa ikut belajar. Yang kedua, otomatis semua mata pelajaran tertinggal. Yang ketiga, saya bisa tidak naik kelas. Yang keempat, ya, saya tinggal di rumah tanpa harus menempuh pendidikan sekolah. Nah, bagaimana solusinya? Ya, belikan ke HP. Sama dengan ini, masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi, meskipun tidak memungkinkan mengatasi kena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Oke. Nah, apa gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Gagasannya ini. Bumi saat ini sedang mengalami masalah lingkungan yang serius. Kemudian, argumen apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung pendapatnya? Ada tadi itu, menurut para ahli, ya, ini contohnya untuk mendukung pendapatnya. Nah, ini menurut para ahli. Nah, ini juga pada tahun 2005-2006 tercatat, ya, itu. Kemudian apa rekomendasi yang disampaikan oleh penulis? Masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius jika harus segera diatasi. Ya, meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Ini disuruh kerja di buku tugasmu, tidak usah. Ya. Nah, ini tadi sudah. Oke, pertemuan berikut kita masuk ke sini. Membedakan fakta dan opini. Nah, pelajaran kita hari ini, kita mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu sama halnya kalau mencari unsur struktur dari teks eksposisi. Ada saya sudah share di Classroom ya. Kalau mau catat, boleh. Yang di Classroom. Iya, Pak. Ini yang di Classroom. Saya carikan dulu mana tadi Classroom. Ini pertemuan ke-14. Identifikasi merupakan usaha untuk menyebutkan ciri-ciri atau unsur suatu objek. Ya, kalau tadi yang dibahas di buku itu, ya, ciri-ciri bumi yang mengalami kerusakan. Ya, ini ada bencana longsor, banjir. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk kantong tugas ya, bab 1 silahkan diisi. Siapa saja yang sudah kirim tugasnya, Pak? Oke.
tugasnya nanti saya umumkan. Yang saya umumkan sekarang yang sudah ikut simulasi remedial, ya. Yang sudah ikut remedial saya perlihatkan dulu. Yang tuntas nilainya mau ikut juga boleh untuk mengasah. Nah, ini. Misalnya Fatima dapat 60. Tapi dia sudah tuntaskan menjadi 100. Bagaimana saya cara melihatnya? Saya tinggal klik namanya. Nah, di sini ada nilainya. Nah, nilai percobaan pertamanya dapat 60. Setelah dia ulangi dapat 100. Artinya Fatima dia sudah mengerjakan sampai berhasil mendapatkan nilai 100. Nah, seperti itu. Tanya lagi. Yang terkirim ke saya pertama ini adalah nilai pertama yang kamu dapatkan. Anggun, nilai pertamanya 96. Setelah dia ulang, apakah dia ulang sampai mendapatkan 100? Oke, dari 96 jadi 100. Oke, nanti saya umumkan siapa-siapa yang sudah ikut remedial. Tapi nilai tertinggi yang ikut remedial 75, tidak mungkin 100. Oke, ada yang mau lagi ingin bertanya sebelum saya tutup? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Silahkan nyalakan videonya untuk absensi. Fatur, Mama Fatur. Via, nyalakan dulu video tanah. Karena kalau tidak menyala videonya, saya tidak bisa absen, tidak muncul nama tak. Mama Fatur. Oh, Fatur. Kalau tidak mau kasih lihat mukanya, tutup saja. Oke, saya hitung ya. Fatur Mami yang belum. Fatur. Fatur Cobar. Fatur. Oh, Fatur. Fatur. Rifki, teriak dulu Fatur. Siapa tak tetangga? Iya, panang kali ini, Pak. Fatur. Aduh, oke. Jadi saya absen tanpa Fatur. Oke, 1, 2, 3. Adalah Fatur. Oke, sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu materi hari ini. Kalau pertemuan kemarin itu, pertemuan ke berapa kemarin? Ke 13 ya. Pertemuan ke-13 itu kita membahas tentang teks eksposisi, tapi yang kita bahas adalah struktur teksnya. Struktur teksnya itu sudah saya share di grup. Nah, khusus pertemuan ke-14 itu kita mengidentifikasi. Identifikasi itu dengan berusaha menyebutkan ciri-ciri teks objek yang kita amati. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, tidak ada ya. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, silahkan konsentrasi di grup WhatsApp untuk kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.